Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video tutorial ini, Bapak dan Ibu nanti bisa pause dan ulangi lagi di bagian manapun yang diperlukan. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorial penggunaan ikhlas. Sekarang kita sudah berada di tampilan utama aplikasi. Langkah pertama adalah masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah saya berikan di WhatsApp ataupun melalui Pak Soleh nantinya. Baik, untuk yang pertama, masukkan alamat emailnya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya menggunakan admin dan passwordnya sesuai dengan yang diberikan. Dan jika sudah, klik tombol masuk ke aplikasi. Terlihat di sini adalah dashboard dari halaman admin dan menuju ke manajemen pengguna. Di manajemen pengguna ini terlihat semua akun-akun pengguna yang sudah didaftarkan oleh admin. Untuk menambah akun baru, klik tombol tambah akun baru di atas sini. Klik tambah, kemudian isikan nama lengkapnya, misalkan Alex gitu ya, dan alamat emailnya alex@gmail.com misalkan. Kemudian pilih peran atau role dari user Alex ini. Misalkan jika Alex ini sebagai admin atau sebagai kepala sekolah atau guru atau staf keuangan ataupun siswa. Dan masing-masing peran ini ada fungsinya, yaitu untuk admin nanti kelola website, pengaturan sistem, dan kepala sekolah nanti bisa memantau akademik, e-learning, dan kinerja guru. Untuk guru, untuk mengajar kelas, logbook, tugas, dan nilai. Kemudian staf keuangan, ada kelola tagihan SPP, kemudian verifikasi pembayaran siswa, kemudian untuk siswa sendiri, untuk belajar, kemudian kumpulkan tugas, dan pantau laporan nilai. Contoh saya menambah untuk guru, misalkan passwordnya diisi. Untuk password nanti panjangnya wajib 8 karakter. Dan jika sudah, klik buat akun. Karena email sudah digunakan, maka harus ganti email lagi. Dan jika sudah, jangan lupa masukkan passwordnya lagi. Dan jika sudah, klik buat akun. Oke, sudah berhasil. Dan menuju ke menu pengaturan data sekolah, nanti nama lembaga pendidikan atau nama sekolah bisa diganti di bagian sini. Kemudian alamat emailnya, untuk alamat email sekolah diganti, kemudian nomor teleponnya, dan alamat dari sekolahnya. Jika sudah, klik simpan semua parameter dan ia proses. Baik, cukup dulu untuk pengaturan di halaman admin. Dan menuju ke halaman Capsec. Ini menuju ke halaman Capsec, di loginnya Capsec, masukkan alamat emailnya dari usernya Capsec. Masukkan mulai dari emailnya, kemudian kata sandinya. Dan jika sudah, klik masuk ke
Oke, sudah masuk ke halaman dashboardnya kepala sekolah. Sini terlihat kepala sekolah dapat melihat dari presensi siswanya, kemudian aktivitas gurunya, kemudian logbook per minggunya. Untuk yang pertama, menuju ke menu pengguna terlebih dahulu. Untuk di Capsec ini hanya bisa mengedit dan menghapus pengguna, jadi tidak bisa menambah pengguna. Kemudian menuju ke data siswanya. Untuk data siswa di sini di usernya kepala sekolah dapat menambah siswa secara satu persatu atau manual, mulai dari nama lengkap, kemudian alamat emailnya, alamat email dari siswa tersebut, kemudian passwordnya, kemudian NISN-nya, NISN siswa, kemudian NIK-nya sesuai dengan kakak nanti, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin dari siswa, kemudian pilih agamanya, kemudian masukkan nama ibu kandung, kemudian nomor WA-nya, kemudian alamat lengkapnya. Jika sudah, simpan data siswa. Kemudian jangan lupa foto profil siswanya. Coba saya isikan untuk data siswa. Misalkan saya isi siswa 1. Dan untuk alamat siswanya 1.com. Untuk passwordnya dan NISN-nya bisa diisi, kemudian NIK-nya, dan tempat lahir, dan tanggal lahirnya, dan pilih jenis kelamin, kemudian agama, dan masukkan nama lengkap ibu, kemudian nomor WA, dan alamat lengkapnya. Jika sudah terisi semuanya, bisa langsung klik simpan data siswa. Oke, data siswa 1 sudah berhasil masuk. Untuk menambah data siswa secara massal atau secara banyak sekaligus, klik tombol bulk upload di bagian di sini. Dan berikut format kolomnya yang wajib diisi, yaitu mulai dari nama, email, dan passwordnya. Untuk download template-nya, ya, klik dahulu di tombol di sini, klik tombol dapatkan template CSV. Dan jika sudah mengisi ataupun mau mengimport, klik di bagian input sini dan pilih filenya, file Excel-nya, atau bisa dengan drag and drop, yaitu dengan menyeret filenya ke dalam kotak sini. Dan jika sudah, nanti proses sinkronisasi. Coba saya upload. Contoh yang ini, kemudian klik proses sinkronisasi nanti. Kemudian menuju ke data guru. Di Capsec ini dapat menambah user guru. Untuk menambahnya, klik tombol registrasi guru di atas ini. Isikan nama lengkap gurunya, kemudian alamat emailnya, alamat email guru tersebut, kemudian password gurunya, kemudian NIP opsional di sini,
dan NIK-nya juga opsional. Kemudian jabatan dari guru tersebut, apakah guru mapel ataukah TU ataukah yang lain. Dan bidang studi utamanya, beliau mengajar mata pelajaran apa, nah, diisi di bagian bidang studi utama. Dan biodata pribadi diisikan mulai dari tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelaminnya, kemudian agamanya, kemudian nomor telepon diisi, kemudian alamat domisili lengkapnya. Dan klik daftarkan guru. Dan untuk melihat semua kelas, klik semua kelas di bagian menu di samping. Di sini terlihat kelas-kelas yang sudah berhasil ditambahkan oleh kepala sekolah tersebut. Untuk menambah nama kelasnya, bisa klik tombol tambah buat rombel baru di atas ini. Dan isikan nama kelasnya, kemudian isikan keterangan atau deskripsinya, dan pilih wali kelas dari kelas tersebut. Silakan pilih Alex, jadi isi kelas kelas 7, kemudian deskripsinya bisa diisi bisa tidak, dan tahun ajarannya. Untuk yang tahun ajaran ini yang aktif yaitu yang ada keterangan aktif, dan klik simpan kelas. Oke, sudah berhasil di sini tertambah, di bagian atas sudah tertambah untuk wali kelasnya yaitu Alex. Untuk siswanya masih kosong. Dan menuju ke menu tahun ajaran. Di sini di menu tahun ajaran, kepala sekolah menambah tahun ajaran saat itu. Saat itu tahun ajarannya tahun berapa atau periode berapa, atau semesternya semester genap atau ganjil. Nambahnya klik tambah tahun ajaran, isikan periodenya misalkan 2026 atau 2027, kemudian semesternya ganjil ataukah genap, dan jika sudah klik simpan. Dan menuju ke komponen rapor. Di sini menambah komponennya, klik tombol tambah. Nah, isikan nama komponennya, contoh kepramukaan atau misalkan ekstrakurikuler atau misalkan apa gitu. Dan tambahkan pilih tipe inputannya, yaitu skala sikap atau ekstrakurikuler atau catatan wali kelas atau lainnya. Kemudian berlakunya untuk kurikulum merdeka ataukah K13 atau semua kurikulum. Jika sudah, klik simpan. Dan menuju ke bagian monitoring KPM. Yang pertama ada logbook guru. Di sini kepala sekolah bisa melihat status logbook per gurunya. Jadi semua guru dapat dimonitoring oleh kepala sekolah tersebut, mulai dari total meetingnya, total pertemuannya, kemudian draft yang disubmit, yang di-approve, yang terisi, progresnya bagaimana. Dan untuk menyimpannya bisa ke PDF ataupun ke Excel nantinya. Dan menuju ke rekap bulanan. Sini kepala sekolah dapat melihat detail aktivitas per kelas. Jadi per kelas masing-masing dapat dimonitoring oleh kepala sekolah. Misalkan kelasnya yang bahasa Indonesia dengan guru Budi, pertemuannya sudah berapa, dan logbooknya, progresnya terlihat. Dan untuk mengimportnya data tersebut bisa klik tombol PDF dan Excel. Kemudian ke jam mengajar, kepala sekolah juga bisa melihat jam mengajar dari per gurunya. Jadi semua guru dapat terlihat jam mengajarnya, jam pertemuannya, total berapa jam nantinya.
Nanti kalau ada guru yang kurang dari jam belajar mungkin bisa dikenai peringatan atau apa nantinya. Dan untuk mengimportnya atau mendownload data tabel tersebut bisa diklik PDF ataupun Excel nantinya. Dan menuju ke bagian penerimaan siswa, juga dashboard SPMB. Di dashboard SPMB ini untuk menambah digunakan untuk nanti ketika pendaftaran siswa. Untuk menambahnya, klik kelola gelombang. Nah, kemudian isikan tahun ajarannya tahun berapa, kemudian nama gelombangnya, kemudian tanggal mulai pendaftarannya tanggal berapa, misalkan, kemudian tanggal selesai pendaftarannya tanggal berapa, kemudian klik simpan gelombang. Dan untuk melihat data-data siswa yang sudah mendaftar atau belum, untuk melihat data-data siswa yang sudah mendaftar, klik menu data pendaftar di bagian bawah. Nanti terlihat semua siswa yang sudah mendaftar ada berapa dan siapa saja akan terlihat di menu data pendaftar ini. Baik, itu sekian itu dari usernya si kepala sekolah. Kemudian lanjut ke usernya guru. Untuk guru, masukkan juga alamat email dari guru yang sudah diberikan kepala sekolah, dan masukkan kata sandinya. Dan jika sudah masukkan, klik masuk ke aplikasi. Di halaman di user guru ini, guru dapat melihat mulai dari kelas untuk melihat kelasnya nanti, kemudian tugas makalah untuk memberikan tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa nantinya. Dan storage manager ini untuk file penyimpanan dari guru tersebut. Dan monitoring untuk merekap data KBM dan SIMS akademik untuk wali kelas nantinya. Dan di dashboard terlihat guru tersebut, misalkan Budi Guru, terdapat 9 kelas dengan total siswa hanya 1 untuk pembelajarannya sedang berlangsung. Untuk melihat kelas saya, menuju ke menu kelas saya. Di sini terlihat kelas-kelas yang diampu oleh usernya si Budi Guru ini. Dan untuk melihat detail dari kelasnya bisa diklik manage kelas. Nah, di halaman ruang kelas ini nanti guru bisa langsung live chat atau chat-chatan langsung dengan si siswa di kelas tersebut. Kemudian menuju ke classwork. Nah, untuk classwork ini untuk mengatur silabus pembelajaran dari guru, ataukah nanti untuk memberikan tugas ataukah menambah materi nanti. Di sini sudah ada bab 1 pengenalan. Untuk menambah silabusnya bisa klik create new topic dan tambah nama topiknya, misalkan bab 2 tentang apa misalkan. Dan target pertemuannya dari bab 2 tersebut berapa lama, misalkan 4 pertemuan, dan klik create topic. Di sini sudah ada 2 bab. Untuk mengisi materinya, klik tombol add sesi dan masukkan judul dari sesinya, misalkan pertemuan 1 tentang apa, misalkan konsep dasar, dan atur
jadwalnya ke pertemuan 1 ini dimulai tanggal berapa, misalkan besok. Nah, kemudian jika sudah, klik schedule session. Nah, di sini terlihat sudah tertambah untuk pertemuan 1 yang konsep dasar. Untuk melihatnya detail pertemuan 1, klik di pertemuan satunya, dan di pertemuan 1 tambahkan material-material yang diperlukan, misalkan materinya berupa PDF nantinya, atau file Word atau video dari PowerPoint. Ini judul dari pertemuan, judul materinya ditambahkan, deskripsinya, kemudian filenya diupload. Jika video atau link Google Drive nanti bisa dimasukkan ke sini. Dan di bagian assignment ini untuk tugas nantinya, klik tombol add untuk memberikan tugas atau latihan. Tambahkan judulnya, kemudian kategori tugasnya, misalkan tugas harian, kemudian nilai maksimalnya berapa dari tugas tersebut, dan instruksinya diberikan instruksi seperti apa untuk tugasnya, kemudian tugasnya dibuka tanggal berapa, ataukah besok atau tanggal berapa, kemudian masukkan jamnya. Maksudnya ini untuk tugasnya nanti bisa diakses mulai tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian untuk deadline pengumpulannya di setting tanggal berapa, kemudian jam berapa. Dan jika sudah, create assignment. Dan di bagian quiz atau assessment ini juga hampir sama dengan assignment tadi, untuk menambah quiz hariannya, instruksinya seperti apa, dibuka mulai tanggal berapa, jam berapa, kemudian ditutup pada tanggal berapa dan jam berapa, kemudian berikan nilai maksimalnya. Dan jika sudah, simpan dan edit soal. Dia menuju ke halaman utama, selanjutnya menuju ke tugas makalah. Di tugas makalah ini, guru dapat memberikan tugas makalah kepada siswanya nanti. Pilih dahulu mata pelajarannya, kemudian kategori nilainya, dan judul tugas makalahnya. Dan tambahkan instruksinya, kemudian pilih metode pengumpulannya, apakah lewat form ataukah siswa nanti mengupload file berupa PDF atau Microsoft Word atau dokumen lainnya, ataukah keduanya, yaitu form dan upload file. Kemudian skor maksimalnya diatur, dan deadline pengumpulannya di setting tanggal berapa, kemudian jam berapa. Dan jika sudah, simpan dan duplikasikan. Dan menuju ke storage manager. Di sini guru dapat menambah file arsipnya sendiri untuk penyimpanan dari materi-materi yang akan diberikan ke siswa. Bisa di-upload dengan maksimal satu filenya yaitu 20 MB agar tidak terlalu berat nantinya. Dan menuju ke menu rekap KBM. Di sini dapat melihat aktivitas dari belajar mengajar oleh guru tersebut. Untuk mengimport datanya, klik tombol PDF dan Excel nantinya. Dan menuju ke menu Sims Academic. Di sini guru tersebut, yaitu guru Budi Guru ini, nanti akan melihat tugas yang diberikan kepada si user Budi Guru ini dari kepala sekolah nantinya. Ini terlihat keterangannya, kepala sekolah belum atau tidak menugaskan Anda sebagai wali kelas manapun saat ini. Jadi nanti
akan muncul ketika kepala sekolah memberikan tugas kepada guru tersebut. Dan menuju ke yang siswa. Menuju ke siswa. Bagian siswa ini terlihat kelasnya yang diikuti. Untuk melihat kelas saya, bisa diklik menu kelas saya. Di sini terlihat kelas-kelas yang diikuti oleh siswa tersebut. Untuk join ke kelas baru yang kelasnya belum ada di bagian halaman kelas ini, bisa diklik join new class dan masukkan kelas kode dari gurunya. Masukkan kelas kode dan klik join class. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di sini. Karena ini sudah tergabung, maka tulisannya Anda sudah tergabung dalam kelas ini. Ya, jika sudah menambah kelas baru, klik tombol enter room. Ini juga sama seperti guru tadi, bisa chat-chatan langsung kepada gurunya. Kemudian ke classwork. Di sini terlihat silabus yang sudah ditambahkan dari guru tadi. Untuk melihatnya, klik perkenalan murid. Dan nanti di perkenalan murid ini siswa bisa melihat materinya secara online ataupun di-download nantinya. Dan di sini ternyata guru memberikan tugas, yaitu latihan 1 dengan skornya 100. Deadline-nya sudah dilewati ternyata. Dia menuju ke people. Ya, ini daftar siswa yang diampu oleh Pak Guru Alex tadi. Dan menuju ke menu laporan belajar. Di laporan belajar ini, siswa dapat melihat data laporan belajar yang selama ini dia ikuti. Di sini terlihat ada 2 mapel yang diikuti, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk melihat detailnya, klik View Detailed Report di sini. Terlihat kehadirannya 0%, total pertemuannya 3, hadiran 0, terlambatnya 0, absennya 0. Dan menuju ke tugas makalah. Sini siswa dapat melihat tugas-tugas makalah yang diberikan oleh para guru, misalkan oleh guru Alex. Nah, di sini siswa harus mengerjakan makalah analisis tumbuhan. Dan yang kedua, ada tugas makalah dari guru Budi yang disuruh menganalisis dampak bahasa Indonesia. Untuk mengerjakannya, klik lanjutkan pengerjaannya. Info tugasnya seperti ini dengan deadline-nya tanggal sekian, jam sekian. Dan untuk mengerjakannya, klik isi makalah. Nah, diisi ringkasan makalahnya dan pendahuluan. Dan diisi, jika sudah, klik simpan draft. Untuk mengumpulkannya, klik di menu kumpulkan dan klik kumpulkan sekarang. Untuk melihat administrasi dari siswa tersebut, klik menu keuangan saya. Sini terlihat SPP bulanannya, yaitu 10.000. Nanti jika sudah membayar, bisa upload bukti transfernya. Baik, sekian. Itu dulu dari tutorial penggunaan aplikasi iKelas. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.